Yang pertama, untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sosial dengan penggunaan tentang karir kalian. Kalian sekarang udah pelajaran tema kan? Otomatis sekarang butuh bimbingan buat kalian ke depannya. Kita ada tentang perencanaan karir. Sebelumnya kalian pernah dengar nggak perencanaan karir? Kebayang nggak karir kalian tujuannya apa awalnya? Nggak kebayang kan? Oke. Sebelumnya ada pernah dengar nggak kata karir? Setahu kalian dulu deh. Menurut pendapat kalian. Kerjaan? Profesi? Terus? Baik. Karir adalah suatu pilihan profesi atau pekerjaan yang menjadi tujuan bagi seorang individu. Cara paling efektif untuk meniti karir adalah dengan mengenal bakat dan minat yang dimilikinya. Sehingga nantinya seseorang tersebut tidak hanya berhasil meniti karir tersebut dengan sempurna, melainkan juga menggapainya dengan secara optimal. Apa sih perencanaan karir? Data, terus apa lagi? Planning. Perencanaan karir adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terarah dan berfokus dengan berdasar pada potensi, minat, bakat, keyakinan, nilai-nilai yang kita miliki untuk mendapatkan sumber penghasilan yang memungkinkan kita untuk maju dan berkembang baik secara kualitas hidup maupun kualitas kesejahteraan. Sebelum kalian udah tahu belum minat bakat kalian dulu? Sebelum kita tahu minat dan bakat kita masih belum punya tujuan karir kita. Pasti masih bimbang kan? Karena kalian juga belum tahu minat kalian apa, bakat kaliannya apa. Coba saya tanya, kamu tahu nggak minat dan bakat kamu? Siapa namanya? Abdul. Abdul tahu nggak minat dan bakat Abdul? Namanya siapa? Amir. Amir tahu nggak minat dan bakatnya? Apa? Bakatnya? Belum tahu. Siapa namanya? Azara tahu nggak minat dan bakat Azara? Poin penting dalam perencanaan karir. Yang pertama, ada menyadarkan diri sendiri terhadap peluang, pilihan, dan konsekuensi yang akan dihadapi. Di sini ada kata peluang, pilihan, dan konsekuensi. Peluang, kalian cari peluang setelah kalian lulus. Sebelum kalian lulus atau sebelum kalian lulus, kalian siapin dulu. Misal gini, kalian udah kuliah, apa kalian kerja? Dan sekarang sudah itu. Karena nanti kalian selanjutnya kalian dikomunikasikannya. Dari tugas sekarang kalian rencanakan, tugas selanjutnya kalian tingkatkan. Nah, kan di sini ada peluang, kalian cari peluang. Apa sih kalau misalnya kalian mau kuliah? Kalau kalian mau kuliah, berarti kalian cari peluang yang masih banyak. Kan pasti kalau misalnya semakin tinggi pendidikannya, semakin banyak juga peluang selanjutnya kan? Ya nggak? Selanjutnya ada pilihan. Setiap orang punya pilihan. Pilihan kalian. Pasti kan kita nggak bisa dong, kita kayak, oh karir saya mau di sini deh, tapi kita nggak punya pilihan dan bakatnya. Makanya sebelum pilih karir, kita selalu minat dan bakat dalam diri kita. Kita cari, kita gali minat dan bakat dalam diri kita. Karena tanpa kalian tahu, itu kalian bakal menjadi kalian. Saya kalian nggak ada nih bakatnya di matematika, tapi kalau bakatnya akuntan, kerjanya di akuntan, pusing nggak? Pusing dong. Ada rencana karirnya nggak? Yang ada melenceng kan? Kalian nggak ada minat. Ya udah, kenapa yang paling penting itu minat, bukan bakat, tapi minatnya dulu. Kalau minat kita yang nggak ada, ya sama aja bakat kita yang mana? Bakat bisa digali, tapi minat bisa. Benar nggak? Bakat bisa digali nggak? Masih bisa dipelajari kan? Tapi kalau minat harus dibangkitkan kan? Kalau misalnya kita yang nggak ada minat membangkitkan bakat kita, ya sama aja dong. Nggak ada rencana dari awal kan? Selanjutnya konsekuensi, kayak yang dibilang tadi. Kalian kalau misalnya salah ngambil peluang pekerjaan, pasti akan ada konsekuensinya kan? Pusing kalau misalnya nggak bisa sama kalian nggak ada passionnya. Jadi otomatis kalian harus siap konsekuensi yang bakal terjadi kalau kalian sampai salah pilih. Sama karirnya. Selanjutnya yang kedua ada mengidentifikasi tujuan-tujuan hidup terutama yang berkaitan dengan karir. Tujuan hidup, tahu nggak maksud tujuan hidup di sini apa? Yang berkaitan dengan karir. Sukses. Terus apa yang coba? Yang banyak coba. Banyak aware. Gimana coba? Gaji, terus penghasilan ya pastinya. Oke, semua kerja untuk mendapatkan penghasilan. Nah, ini kan tujuan hidupnya. Bisa kita nggak semua ada orang yang butuh penghasilan, tapi ada juga orang yang buat tahu bakat. Ada orang yang bekerja buat bakat, buat minat. Nanti nggak masih kayak gitu. Ada orang yang kerja sesuka hati, dia
dia nggak apa-apa, dia adalah tadi kayak ini, tapi dia tahu di situ dia bisa tahu minat dan bakatnya apa. Bisa kayak saya udah dia sekarang deh. Cuma mereka nggak ada kan, mereka nggak libas, tapi mereka buat mengembangin karir mereka biar mereka tahu, oh kalau saya ada bakat nih, bener nggak? Coba kalau misalnya mereka tanpa pengabdian, tanpa dikasih pengabdian, mereka tahu bahwa mereka ada passion jadi pengajar. Nggak ada kan? Berarti dari situ ada nggak punya bakatnya? Ada kan, minatnya ada, mereka mau diangkat dari pengabdian, bakatnya mereka tahu kalau mereka punya bakat dalam mengajar. Selanjutnya, ada penyusunan program pendidikan, keterampilan, pengalaman yang bersifat pengembangan dalam meraih tujuan. Maksudnya penyusunan program pendidikan tahu nggak mau gimana? Saya tadi bilang, semakin tinggi program pendidikannya, semakin tinggi juga peluang karirnya. Jadi misalnya ini, kalian sekarang SMA, kalau misalnya kalian mau kuliah, kalian punya jenjang ke pendidikan selanjutnya. Buat apa? Buat mengembangin bakat, minat, dan tahu arah jalannya kemana. Selanjutnya ada keterampilan. Kalian punya keterampilan, pasti semua punya keterampilan, tapi belum tahu keterampilannya apa. Data mana ini? Data tahu nggak keterampilan data apa? Kalau misalnya kayak kalau di sini kan ada eskul kementerian ya, nah ada eskul kementerian. Misalnya kayak kalian bisa bikin apa? Kerajinan ada, itu pasti bagus banget kan dalam kerajinan itu. Kalau misalnya kalian bisa bikin kerajinan kayak itu, ada banget nggak? Ada minatnya nggak? Pasti siapa orang yang sedang sekolah pulang, ada minatnya juga kan? Coba kalau nggak ada minatnya, pasti kalau misalnya suka karate, pasti kayak gitu kan kalau santri. Selanjutnya ada pengalaman yang bersifat pengembangan dalam meraih tujuan karir. Nah, dikembangin. Setelah kalian tahu minat bakat kalian apa, tujuan kaliannya apa, dikembangin. Biar jelas. Biar pas di kelas 3 SMA nanti, kalian sudah punya peningkatan dalam pengembangan karir kalian. Jangan kalian sekolah, lulus ada tujuan. Sia-sia nggak? Sia-sia banget kan? Kalian kalau mahal. Sekolah jadi, tapi nggak punya apa gini. Nyesel nggak? Pasti kan semua harus punya perkembangan kan? Apalagi kayak karir itu penting banget. Karena apa sekarang orang butuh karir loh. Butuh hidup dengan tujuan karir ini. Kalian kalau nggak punya tujuan karir, pasti gimana? Bingung. Coba yang cowok gimana? Dengan selama ini tadi orang banget. Gimana kalau misalnya udah punya tujuan karir? Bingung apa? Bingung mau ngapain? Berarti kalau gitu harus belajar sama benar dong. Jangan banyak bercanda. Makanya kalau yang yakin, didengerin. Kalau kita nggak punya tujuan, oke. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam perencanaan karir. Di sini ada langkah-langkahnya. Boleh kalau misalnya mau tahu langkah-langkahnya, boleh dicatat buat kalian gambaran di perjalanan karir kalian. Dan siapa tahu setelah ini kalian misalnya kalau mau minat buat kembangin rencana kalian ya pasti kayak oh saya mau ini kan, saya kembangin ini. Di sini ada mengembangkan rencana karir. Lalu nggak masuk mengembangkan rencana karir seperti yang dibilang tadi. Kalian harus tahu dulu tujuan kalian, tujuan hidup kalian. Kalau misalnya tujuan hidup kalian cuma buat poya-poya, pengen hidup bahagia, berarti karirnya harus bagus dong. Kalau misalnya karirnya jelek, bisa nggak poya-poya? Nggak bisa dong. Coba yang cowok. Kalau karirnya jelek, bisa poya-poya nggak? Buat cowok aja bisa kan? Selanjutnya ada tinjau minat dan bakat yang dimiliki. Seperti yang dibilang tadi, kita harus tahu minat dan bakatnya dulu. Yang paling penting dari sini, minat. Karena apa? Tanpa minat. Coba yang ujung. Kalian tahu nggak? Kalau misalnya tanpa bakat kamu apa? Yang ujung ini. Coba lihat dia. Jadi tahu nggak bakat beli apa? Apa? Oh iya. Nah, kan dia punya bakat ini. Minat juga kan dalam pengembangan karirnya. Bagus banget itu. Karena apa? Itu bisa jadi rencana karirnya. Dwi. Misalnya kayak Dwi mau jadi koordinator. Atau Hafizol. Nah, selanjutnya ada mencari tahu jenis karir atau pekerjaan yang mendekati dengan diri kita. Setelah kalau kita tinjau minat dan bakat kita kembangin, kita cari tahu jenis karir yang cocok sama bakat dan minat kita ini apa. Misal, kemampuan kalian ada di karate. Apa sih karir yang mendekati karate? Bola, bagus. Terus? Saka, teknik, polisi. Misal kalau kalian ada bakatnya di matematika, ada bakat di matematika, bagusnya masuk apa? Akuntansi. Itu akuntansi bagus loh buat perkembangan karir kalian. Kalau kalian di matematika bagus juga buat perkembangan di akuntansi kalian. Karena sekarang akuntansi itu lagi dibutuhin banget. Akuntansi itu lagi dibutuhin karena apa? Karena orang yang banyak yang bisa akuntansi juga yang makanya sekarang banyak orang yang boleh bikin akuntansi.
membandingkan minat bakat yang dimiliki dengan jenis karir yang akan dipilih. Misal gini, kalian bakatnya ada di matematika, tapi mau kerjanya jadi customer service, jadi CS, cocok nggak? Jadi kita kalau cocok jadi customer service siapa? Siapa? Customer service sama IT beda loh. Kalau customer service yang melayani keluhan pelanggan, bukan cleaning service ya. Customer service IT beda lagi. Lo nggak customer service? Bukan. Kalau customer service kebanyakan kayak dari jurusan kita ini psikologi. Karena apa? Psikologi atau mereka masih bisa lakukan customer service. Karena apa? Karena di situ mereka mendengar keluh kesah customer karyawannya. Karena kita bisa memecahkan masalah. Kalau misalnya ada akuntan, kita nggak tahu cara memecahkan masalah gimana. Dengan empati atau simpati, benar nggak? Kalau kita pakai simpati, otomatis benar. Kalau kita pakai empati, mereka nggak tahu mendengar apa yang kita salahkan. Makanya harus bisa bedakan mana empati, mana simpati. Selanjutnya, kembangkan tujuan karir atau pekerjaan yang kita pilih. Setelah kita udah mengembangkan rencana karirnya, tahu minat dan bakatnya, udah mencari tahu jenis karirnya, membandingkan minat bakat sama yang karir yang udah kita pilih, sekarang kembangin pekerjaannya. Misal pas kalian beruntung, oh saya sekarang ada bisa bahasa Arab, saya menjadi guru bahasa Arab kan, bisa nggak? Karena apa? Kalian punya passion, punya bakat di bahasa Arab. Jadi kalian kembangin, kalian cari pekerjaannya yang cocok sama minat dan bakat kaliannya. Selanjutnya, ada ikuti pendidikan atau pelatihan yang mendekatkan dengan tujuan karir yang kita buat. Tahu nggak contohnya kayak apa? Minat. Kalau itu kita ngomong dari minat dan bakat kita untuk ketahui. Ini kan di sini ikuti pendidikan atau pelatihan yang mendekatkan, misalnya gini. Kalau misalnya kayak polisi pasti bisa menjadi polisi harus punya pelatihan kan? Dia nggak bakal jadi polisi sebelum mengikuti pelatihan. Karena itu kan kita dilatih mental fisiknya kan, mental fisiknya, pendidikannya. Ikuti pendidikan. Kalau misalnya dari diri kalian yang nggak pernah mengikuti pendidikan dengan benar, kalian bisa tahu nggak rencana karir kalian apa, passion kalian apa? Coba ya cowok yang sering bercanda nih kalau misalnya kelas, tahu nggak kemampuan kalian apa, minat dan bakat kalian yang apa, tujuan kalian apa yang bisa mendekatkan dengan karir kalian yang dituju? Apa? Ya, coba minat dan bakat apa? Kamu punya bakat yang paling kamu senangi nggak? Fisika. Minat, ada minat nggak? Belajar fisika. Ada. Berarti itu kan itu contohnya kalian apa? Berarti betul nggak? Mendekati nggak? Mendekati karena kamu bisa begitu. Coba kalau misalnya itu tiba-tiba harus kamu tahan, pusing nggak? Pusing dong. Bilang bisa fisika. Apa ada ya? Selanjutnya ada kedua finansial atau keuangan. Pertama, kalau itu pendidikan pelatihan kayak gini, kalian harus punya modal. Sama sekarang harus uang. Udah tahu dong pastinya dengan semua ini dukungan finansial atau keuangannya. Pertama, kalau kalian semakin bagus finansialnya, semakin banyak juga keuntungan. Keuangannya juga makin bagus. Karena apa? Kalau misalnya kayak kalian dengan masuk polisi ketika pelatihannya bayar. Tapi kan setelah jadi polisinya dapat balasannya nggak? Dapat keuntungannya nggak? Dapat kan? Selanjutnya ada pertanyaan sehat dari beberapa sumber yang bisa membantu. Misal setelah kalian tahu kan, saya pengen jadi polisi, saya pengen jadi akuntan, saya pengen jadi dokter. Kalian kalian cari tahu yang sudah berpengalaman di profesi tersebut. Misal kalian punya kenalan dokter nih, kalian sharing, tanya, kak kalau mau jadi dokter itu gimana? Apa sih yang mau dikembangin buat jadi dokter? Apa yang perlu kita pelajari? Yang perlu kita dalami? Misal kalau mau jadi seorang konselor, mau konselor? Tahu nggak? Konselor kayak kita nih, kan kita aja bisa dari jurusan BK dengan konselor ini. Itu otomatis kalau misalnya nggak bisa jadi konselor itu kayak guru BK di sekolah. Nah, karena ya benar. Jadi kita juga harus cari tahu, misalnya kayak pengalaman kayak pasien kita, kayak gimana sih sama konselor itu, kerjanya apa, ngapain aja. Jadi kita cari tahu dan sumbernya udah berpengalaman juga yang bisa membantu buat menerapkan perencanaan karir kita lagi.
karir. Ini ada rumus dalam memilih karir. Yang pertama, T, 2P, E, P. Tahu nggak? Maksud dari T, 2P, E, sama P. Coba tahu nggak? Nah, T, talent atau bakat. Yang bilang tadi, harus punya bakat. Yang kedua, passion dan purpose. Yang ketiga ada environment. Yang kebanyakan ada T, berarti dalam atau bakat. Untuk mengetahui arah karir dan profesi yang cocok untuk kita jalani masa depan, cobalah mendeteksi apa saja kelebihan dan kelemahan yang kita miliki. Nah, seperti yang tadi dibilangin, kalau kalian misalnya kan setiap orang punya kelemahan dan kelebihan. Kelebihan kalian misalnya kayak yang tadi kita matematika, tapi saya kurang dalam berbicara. Kita bukan berbicara tentang kurang dalam berbicara tentang tidak apa sih yang cocok. Jadi kita tahu juga, jangan sampai misalnya kita punya kelebihan matematika, tapi kita ngambilnya yang kita nggak bisa ngomong, tapi kita ngambilnya yang mau, itu ngomong depan umum juga gitu. Tapi ya, kita nggak bisa ngomong depan umum, kita nggak pede ngomong depan umum, kita bisanya di belakang layar, bukan depan layar. Tapi kalian mau ambil dua-duanya, coba nggak? Ada tekanan nggak dari kalian? Pasti nanti kan tertekan kan? Tapi siapa yang mau kayak gitu? Diri sendiri, tapi nanti pas udah penyesalan, siapa yang disalahin? Perusahaan. Biasanya orang yang kalau misalnya udah nyesel sama pekerjaannya, disalahin perusahaan, bukan diri sendirinya. Misalnya kayak, kamu nggak bisa ngomong depan umum, tapi kamu milihnya jadi HRD, misalnya jadi HRD. HRD otomatis harus ngomong depan umum berapa ya? Ngomong depan umum. Coba kalau misalnya kalian kayak gini, diselewengin, mau nggak? Enggak kan, kayak kan di depan ibu universitas nggak pede gitu kan. Jadi kita juga harus punya kelebihan dan kelemahannya, jangan sampai kita lemah tapi kita hajar dan kita ngomong. Selanjutnya ada 2P. 2P itu passion dan purpose atau keinginan dan tujuan. Dalam memilih karir diperlukan adanya keinginan kuat untuk menggapai karir tersebut, dan dibutuhkan pula tujuan dan arah yang jelas agar pencapaian karir di masa depan tidak salah arah. Coba ada yang bisa nyimpulin nggak dari kata-kata ini? Apa? Yang bisa nyimpulin? Ada rewardnya. Ada yang bisa nyimpulin nggak? Regina mau jawab nggak? Cantik? Mau jawab nggak? Bisa nyimpulin nggak kata-kata dalam ini? Siapa ini? Jata ya? Jata bisa nyimpulin nggak? Siapa yang jawab? Amir yang mana? Bisa nyimpulin jawab? Siapa yang jawab nih? Ini apa namanya? Jata, coba nyimpulin. Bisa nggak? Kalian lagi juga kan pembelajaran, jadi kalian juga kan di sini diasah. Jadi jangan yang paling apa sih? Yang sampai Medina? Enggak ya salah ya? Yang ramai tadi? Oh salah ya? Bisa nyimpulin nggak? Ngerti nggak maksud dari kata-kata ini? Coba. Gak apa-apa. Seingat kamu juga kamu juga ada gambaran, ada keberanian juga gitu. Kita punya ya, betul punya keinginan yang kuat. Ya. Nah, bagus itu. Sebenarnya banget maksud dari teman kalian bisa. Kalian pasti kalau teman kalian bisa, kalian juga harus bisa dong. Selanjutnya ada apa yang bilang lingkungan. Lingkungan berpengaruh loh dalam perencanaan kalian. Kebanyakan sekarang orang berpengaruh sama lingkungan. Jadinya lingkungan yang mempengaruhi orang yang mempengaruhi lingkungan. Bener nggak? Pergaulan bebas mempengaruhi nggak? Lingkungan kan? Kalian bersyukur, kalian di pesantren. Karena pergaulannya di sini bagus. Tapi tergantung kalian yang bawahnya juga. Kalau misalnya kalian yang bawahnya buruk ya sama aja jadi lingkungan yang buruk dong. Dalam lingkungan kita, seseorang dapat mengasah minat dan bakatnya. Oleh karena itu, pilihlah selalu lingkungan yang positif. Ini ada kata yang positif. Sehingga tidak akan terjerumus ke dalam hal-hal yang menghambat karir di masa depan. Bener nggak kata-kata yang pilihlah teman yang bisa membawa kita ke kebaikan? Bener kan? Jadi karena apa? Karena itu berpengaruh bagi masa depan kita. Kita kalau misalnya ada penelitian, misalnya kayak di pondok, pada pengennya kabur. Pengaruh nggak? Ke pembelajaran? Ke sekolah? Video? Bukan? Terakhir, ada vision. Berarti pandangan visi. Jadi setiap kalian punya perkembangan karir kalian, kalau udah punya perencanaan, kalian punya visi juga. Visi misi kalian dalam perkembangan karir ini. Dengan menerapkan pola visioning atau memandang jauh ke masa depan akan mendapat pengetahuan untuk karir yang akan dicapai. Jadi kalian harus punya gambaran ke depannya.
setelah lulus kalian tinggal minta Oke, sekarang kita akan nonton video tentang perencanaan kandung. Kalian simak baik-baik karena dalam video ini bakal ada pertanyaan. Kalian tangkap pertanyaan ini. Kalian pahami dari sekarang. Kalian akan ada kalian udah nonton videonya. Sekarang aku mau kalian bagi kelompok 4 kelompok. Jadi, apakah kalian itu harus sesuai jurusan? Apa nggak masalah? Nanti coba tulis pendapat kalian di kertas ini. Tunjukkan dengan teman kelompok kalian. Jadi kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari nggak akan mau menjawab pertanyaan yang tadi ditanya. Jadi jawaban dari kelompok kita yang ini tentang semua itu kan jurusan tadi kakak pernah jawab jawaban ini karena sesuai materinya tadi tentang hari tentang gimana kalau ada tentang itu harus tahu bakat dan kita. Jadi sesuai dengan bakat dan kita harus menggunakan maka kita membagiin ya dan sudah masuk jurusan setelah kita berbeda nih kita punya bakat sini kita mudah jurusan yang sama tuh asal kakak kemudian yang bakal kita yang bakal gambar nih terus kalian jangan pikir karena maksud saya di hari kalau misalkan di UNJ ada urutan pesinsan gitu kan dia cukup ya dia tahu apa aja program studi di pesinsan itu jadi tahu dia membagi yang kita bisa membagi mana alhamdulillah ya mas kita itu kalau prosesnya karena Allah dan bakat dan minat yang telah kita kembangkan terus maka untuk hari harus pelajari jurusannya jangan pentingkan untuk hari ya soalnya minat kita yang punya di ikhlas maksa ya jadi walaupun kita uang karir punya sedikit ya kita nggak bakal uang karir sedikit kan sebelum kerja sendiri kita kan kita punya dulu bakat kita kerja gitu sebenarnya nggak lagi kerjaan ya kalau apa sih bukan ada tambah lagi nggak yang dari kelompoknya? Ada yang mau nambahnya atau ada yang mau nggak? Kita sih pengen ya, berubah pikiran. Jadi kalian menanggapi pendapat dari kelompok ini nggak ada. Mungkin cukup ya? Yuk, Tujuan dari layanan ini adalah dengan merencanakan karir, seseorang dapat memastikan bahwa pekerjaan yang dijalani tidak sekedar beraktivitas, melainkan panggilan hidup yang sesuai dengan potensi, minat, tujuan hidupnya. Perencanaan karir melibatkan langkah-langkah seperti mengenali bakat, menyusun program pendidikan, dan memilih karir menekankan pentingnya bakat, hasrat, tujuan, lingkungan, dan visi sebagai faktor penentu untuk mencapai karir. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian yang sangat aktif dalam layanan kita. Mungkin kita akan bertemu di lain waktu, insya Allah. Jika kita ada lagi, kurang lebih mohon maaf, kita tutup dengan hamdalah. Kita berdoa